Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya, nasabah CGS International Sekuritas Indonesia. Kembali lagi bersama program kelas Pasti Paham Investasi. Kali ini bersama saya Andri Sumarno dari tim Retail Sales, dan juga nanti setelah saya ada sesi dengan Mas Andreas yang akan menjelaskan sedikit banyak tentang salah satu alternatif produk yang kita punya juga di CGS Sekuritas Indonesia, yaitu waran terstruktur ya, supaya investasi Bapak Ibu nggak monoton ya. Kadang kan kalau misalkan kita trading saham aja mungkin eh, kita udah jual beli saham gitu kan, terus misalkan sahamnya udah naik, kita udah sempat jual, kita nggak berani gitu. Nah, kita bingung nih cari alternatif produk investasi apa lagi. Nah, mungkin nanti bisa Bapak Ibu eh, tanya juga di sesi waran terstruktur bagaimana cara memanfaatkan momentum pasarnya ya, supaya cuannya bisa tetap berlapis-lapis. Oke, sebelumnya selamat datang juga buat Bapak Ibu yang baru pertama kali datang atau join di kelas pasti. Sebetulnya kelas pasti ini lebih banyak kita sharing dan Q&A ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan market ataupun mungkin terutama kalau saya pribadi ingin jelaskan beberapa fitur mengenai platform kita CGS iTrade, boleh disampaikan supaya experience Bapak Ibu dalam melakukan trading atau investasi bisa lebih lancar lagi gitu ya dalam melakukan proses transaksi beli maupun jual gitu ya. Oke, hari ini sebetulnya market eh pagi waktu dibuka sih cukup bagus ya, lumayan promising lah, menjanjikan. Tapi agak siang tampaknya marketnya mulai lesu lagi ya. Hanya beberapa saham doang yang tadi cukup menarik untuk ditradingkan, Bapak Ibu. Mungkin tadi saya juga lihat beberapa saham grup konglomerasi Pak Happy Hapsoro ya, boleh di watch itu ya. Beberapa yang likuiditas dan volumenya cukup tinggi kayak Bufa. Terus tadi Mina, meskipun memang ya secara likuiditasnya nggak terlalu besar, tapi volatilitasnya hari ini cukup lumayan menarik ya kalau melihat volume bid offernya gitu untuk ya mungkin day trade Bapak Ibu yang suka trading pendek, itu menarik hari ini, boleh di watch tuh grup-grupnya Happy Hapsoro gitu seperti Bufa, Mina, kemudian Padi ya gitu. Karena mungkin beberapa saham-saham yang fundamental sejauh ini masih belum ya terlihat menarik ya untuk di tradingkan ya dibanding saham-saham grup konglomerasi yang lain gitu. Oke. eh Sebentar saya izin share screen ya. Saya mau ulas lagi mengenai fitur utama dari CGS iTrade. Sebentar. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan langsung jam di kolom chat aja ya, Bapak Ibu. Nah, ini saya udah coba buka versi CJS iTrade yang versi web ya, karena lebih, menurut saya sih ini lebih ringan dibanding versi platform yang lain. Oke. Nah, biasanya sih beberapa menu utama yang Bapak Ibu harus familiar, pahami gitu ya, fitur di CJS iTrade pastinya menu transaksi ya. Jadi di kiri atas ini pastikan menu trade ini Bapak Ibu paling paling sering dikunjungi ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau melakukan jual dan beli, bisa klik di sini menu trade atau order ya. Kalau buy berarti ini buy order atau sell order ya. Nah, seringkali beberapa nasabah yang ya nasabah yang baru buka account mengalami kesulitan ketika eh, send ordernya ternyata reject gitu ya. Ternyata kesalahannya adalah pengisian harga. Jadi harga itu ini udah kita bantu kasih kuotasi ya, bid offernya di sini. Jadi harga yang dimasukkan itu harus sesuai dengan fraksi sahamnya Bapak Ibu ya.
masih ada beberapa nasabah kemarin yang konsul, kenapa ya ordernya nggak bisa? Oh, ternyata pengisian harga sahamnya tidak sesuai dengan eh, fraksi sahamnya. Jadi bisa dilihat, bisa diklik bahkan kalau misalkan Bapak Ibu misalkan mau antri, tinggal diklik aja nanti harganya eh, berubah sendiri. Tuh, 7.600 misalkan Astra Agro, atau misalkan kita lihat Bumi. Nah, ini misalkan isi kode sahamnya di sini, pastikan sahamnya untuk saham reguler, pilih yang paling atas biasanya ya. Kodenya nggak ada embel-embel yang lain, kode yang lain, karena mungkin itu bisa terkait dengan produk yang lain. Gitu ya. Misalkan Bumi, nah, kemudian yang diisi yang perlu diperhatikan adalah harganya, kemudian lotnya di sini ya. Jangan lupa satu lot adalah satuannya 100 lembar. Yang paling penting lagi yang memastikan cash atau saldo trading Bapak Ibu mencukupi untuk eh, memenuhi value transaksinya ya. Jadi jangan sampai kalau misalkan apalagi Bapak Ibu yang punya orientasi nggak mau trading di atas kepemilikan cash gitu ya, nggak mau pakai fasilitas limit trading, ya pastikan jumlah value transaksinya sesuai dengan net cash ya Bapak Ibu ya. Tuh. Karena beberapa kemarin masih ada nih, Mas kok saya ada tagihan ya di email gitu kan, pakai limit trading, ada dapat email. Oh ternyata tradingnya atau pembelian sahamnya melebihi net cash yang tersedia. Jadi info net cash ini adalah saldo real atau cash yang Bapak Ibu depositkan di rekening investasi atau RDN ya, Bapak Ibu. Jadi kalau fitur trading limit ini memang sudah given atau secara otomatis dia akan muncul ya. Jadi walaupun Bapak Ibu tidak request untuk menggunakan fasilitas trading limit atau margin, dia akan muncul sendiri gitu, dipakai atau tidak dipakai gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau pakai ya berarti fokusnya lihat di net cash ya. Gitu. Oke, kalau semua sudah diisi tinggal diklik buy ini yang sebelah kanan bawah. Nanti akan muncul di kolom order list. Nah, seperti ini gitu ya. Nanti statusnya open seperti ini. Kalau masih belum match, biasanya masih statusnya open ada di sini ya. Oke, beberapa fitur juga sering ditanyakan sama nasabah karena mungkin ini awal-awal tahun seperti ini banyak yang mulai melakukan pelaporan pajak. Mas, kalau misalkan lihat histori transaksi di mana ya fiturnya? Kemudian saya butuh laporan akhir tahun, misalkan untuk pelaporan ke SPT saya gitu kan, ke KPP atau pajak gitu kan. Nah, itu bisa juga dilihat di sini nih ya. Ada web reporting di sini ya. Ya, di web reporting itu bisa nanti eh, klik client statement atau juga client portfolio kalau misalkan Bapak Ibu mau melihat posisi portfolio terakhir di tanggal 31 Desember 2025 biasanya ya. Nah, itu bisa pilih client portfolio ya gitu. Di versi mobile juga ada sih ya untuk web reporting. Nah, oke, ada pertanyaan lagi nggak ya Bapak Ibu ya? Atau mungkin karena hari ini nggak begitu banyak membahas tentang riset sektor tertentu, boleh Bapak Ibu juga kalau misalkan mau tanya ada katalis apa nih market sekarang, boleh ditanya di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Sepertinya sih saham-saham berbasis komoditi masih akan jadi pilihan ya untuk trading ya, apalagi untuk trading. eh Seperti saham berbasis gold ya ada MDKA, Archie, Antam.
Bahkan timah pun kemarin cukup volatile ya Bapak Ibu ya. Bisa diperhatikan nih harga tinsnya. Oh, hari ini udah naik 5%. Tadi pagi masih belum banyak bergerak dari harga opening dan harga closing kemarin ya. Ini hari ini udah sesi 2 ini dibuka udah naiknya 5,3% Bapak Ibu. Jadi wah, ternyata walaupun marketnya nggak begitu bergerak untuk saham-saham fundamental, ada aja saham-saham di sektor tertentu yang tetap jadi pilihan lah ya buat para trader ya untuk trading pendek ya. Karena ya mungkin kondisi geopolitik juga masih belum menentu, banyak ketidakpastian. Mungkin banyak juga investor atau trader yang memilih ya time frame-nya jadi jauh lebih pendek ya. Itu. Kita lihat saham TINS ya. Kalau dari sisi chart, nah, Bapak Ibu bisa pilih advance historical chart nih kalau mau lihat chart ya Bapak Ibu. Oke, wah, TINS ini udah lumayan tinggi juga ya. Mau coba tes harga tertingginya nih TINS. Trennya solid banget TINS. Kalau misalkan break 4.400 menarik juga TINS ya. Nah, mungkin eh selain dari sahamnya, boleh juga mungkin nanti ditanya, di mana ada SW-nya? Nggak ada ya? Oh, nanti mungkin beberapa saham yang lagi bergerak, boleh Bapak Ibu juga nanti kalau mau tanya structure warannya ada apa, bisa dilihat juga. Karena mungkin kalau sahamnya nggak begitu geraknya nggak terlalu signifikan, nah bisa bisa coba SW-nya ya Bapak Ibu ya. Itu. Oke. Nah ini sebenarnya kalau timah menarik juga kalau break ya. Cuman kan market masih maju mundur ya. Ini perang jadi atau enggak ya? Kalau misalkan nggak jadi, mungkin ini bisa jadi momentum buat saham-saham seperti Timah dan saham-saham yang lain yang udah posisinya ada di resisten ya, Bapak Ibu. Gitu. Ya memang balik lagi ke preferensi ya Bapak Ibu. Ada yang nggak suka beli saham di dekat-dekat posisi resisten atau di harga tinggi gitu kan. Ada juga yang eh, lebih senangnya beli saham di saat support gitu dari market ketika marketnya lagi turun-turunnya gitu ya. Nah, itu balik lagi ke preferensi. Tapi kalau saya lihat sih tadi saham-saham kayak Teens itu menarik sih kalau misalkan dia break ya. Itu karena salah satunya mungkin Teens juga jadi katalis juga ya. Rare earth soal minerals gitu ya di pergeopolitikan gitu. Jadi mungkin ini akan menjadi katalis positif juga buat saham-saham komoditas ya. Gitu. Coba Antam kita lihat. Oh, Antamnya juga sama nih naiknya 4% ya. Jadi memang hari ini banyaknya berputar di komoditi ya. Nah, tapi kayaknya batu bara pun nggak terlalu bergerak banyak ya. Kita lihat Archie. Oh, Archie masih bergerak di range 18.50 sampai 19 ya. Menarik kalau di bawah 18.50 sih. Kalau saya lihat tadi pagi ya, Bapak Ibu. Oke. Apa lagi nih menunya ya, fiturnya. Nah, corporate action juga kalau di bulan-bulan Februari, Maret mungkin, nah Bapak Ibu juga bisa watch nih, bisa memantau saham-saham yang biasa bagi dividen ya. Ini menu corporate action ini salah satunya untuk lihat jadwalnya. Nih. Misalkan di 2026 ada saham atau perusahaan apa saja yang bagi dividen nih Bapak Ibu. Ini bisa dilihat nih, kita bisa mungkin memanfaatkan momentum pasar melihat ini perusahaannya kalau rencana bagi dividennya lebih besar dari pengalaman perusahaan itu membagikan dividen, mungkin itu bisa direspon positif ya oleh pasar ya biasanya.
gitu ya. Tapi disclaimer nggak selalu juga setiap rencana perusahaan mau bagikan keuntungan atau dividen itu tinggi, harga sahamnya linear mengikuti ya. Tapi biasanya kalau misalkan secara historis biasa bagi dividen yield cuman 2%, 4% gitu, terus tiba-tiba di atas 8% gitu, wah itu sih biasanya harga sahamnya juga lumayan bergerak naiknya signifikan ya Bapak Ibu. Nah ini yang perlu diperhatikan kalau corporate action biasanya CUMDET ya, cumulative debt. Jadi ini adalah batas tanggal atau periode terakhir Bapak Ibu untuk melakukan pembelian supaya tetap dapat hak mendapatkan dividen ya. Ada IPCC, AMAR, BBRI. Nah, BBRI udah lewat ya. Kumnya masih udah lewat semua. Nah, nanti di sini muncul nih kalau misalkan dari bursa udah ada keterbukaan informasi mengenai rencana pembagian dividen, nanti muncul di sini di listnya ya. Atau misalkan Bapak Ibu yang, wah saya pengen nih punya pengalaman datang ke RUPS. Nah, di sini juga ada RUPS schedule. Ini tahun 2006, 2026 semua diupdate di sini Bapak Ibu. Oke. Oke. eh yang lain fiturnya apa ya? Ya mungkin kalau saya sih ya lebih nyaman nggak begitu banyak lihat indikator ya atau cara menganalisa ya. Lebih lebih nyaman menggunakan analisa-analisa yang jauh lebih sederhana lah ya. Sepengalaman saya gitu melihat market sih kalau terlalu banyak analisa juga kita pusing sendiri ya, apalagi terlalu banyak baca news gitu ya. Bahkan harga sahamnya udah eh, bergeraknya berbalikan dengan newsnya biasanya gitu ya. Kemarin ada pertanyaan tuh di sesi kelas pasti sebelumnya. Gimana caranya tahu saham bergerak sebelum newsnya muncul atau rilis di market gitu ya, atau di keterbukaan informasi? Wah, jawabannya tidak mudah Bapak Ibu ya untuk dapat informasi seperti itu ya. Makanya memang biasanya kalau Bapak Ibu tidak punya akses untuk mendapatkan informasi yang katakanlah material banget gitu ya, atau informasi ordal, ya cara analisanya mungkin yang bisa menggunakan technical gitu. Technical juga ada beberapa cara gitu atau pattern-pattern yang bisa digunakan untuk istilahnya melihat menganalisa pergerakan harganya jauh lebih leading ya gitu. Terutama kalau misalkan saham-saham atau harga-harga saham di chartnya ada pola-pola breakout gitu ya. Nah itu biasanya sebelum breakout itu ya harga-harga yang menarik untuk dikolek gitu ya. Gitu. Oke. Oh iya, jangan lupa juga Bapak Ibu kalau misalkan ada kerabat atau saudara, adik, kakak yang belum buka rekening investasi, nah, Bapak Ibu bisa manfaatkan program Gidi Up for Fortune kita nih masih ada sampai 27 Februari. Jadi kesempatan untuk mendapatkan voucher reksadana sebesar 100.000 rupiah dan juga boneka ikonnya CGS Sekuritas Indonesia. Syaratnya yaitu untuk setiap pembukaan rekening investasi baru. Ya, jadi setiap buka rekening investasi nanti dapat voucher reksadana. Kalau misalkan si fitur pembelian reksadananya sudah diaktifkan, nanti dikirim saldo reksadana sebesar 100.000 oleh tim programnya ya Bapak Ibu ya. Untuk informasinya Bapak Ibu bisa lihat di website resmi cgsi.co.id. Di situ ada Gini Up for Fortune ya. Oke, udah sisa 4 hari lagi nih Bapak Ibu ya. Jadi boleh dimanfaatkan kayaknya ya stok kita
bonekanya kayaknya masih banyak. Boleh sampaikan informasi promosi ini ke kerabat, gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, kalau gitu mungkin sesi saya cukup sekian Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan lagi mengenai platform, jangan lupa kita selalu mengadakan kelas pasti paham investasi ini setiap Senin dan Jumat. Jadi kalau Senin misalkan belum sempat bertanya, nanti hari Jumat bisa dimanfaatkan sesi kelas pasti berikutnya dengan tema yang juga jauh lebih menarik juga gitu. Oke, kalau begitu kita masuk ke sesi berikutnya dengan Mas Andreas ya. Oke, oke. Selamat siang Bapak Ibu nasabah CGSI Sekuritas Indonesia. Terima kasih Mas Andri atas kesempatannya dan presentasinya terkait eh, outlook market ya. Saat ini kita akan membahas kembali ya Bapak Ibu waran terstruktur seperti yang sudah-sudah. Seperti topik kemarin Bapak Ibu kita sudah membahas terkait dasar-dasar bagaimana sebenarnya waran terstruktur itu, risiko-risiko dan banyak hal lainnya. Untuk kali ini kita kembali akan membahas waran terstruktur lagi, Bapak Ibu. Di mana kali ini kita akan memanfaatkan momentum mencapai atau memperoleh keuntungan lewat waran terstruktur. Ada sedikit perbedaan dengan presentasi kemarin, Bapak Ibu, tetapi tetap kita kemas dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga Bapak Ibu dapat mengerti dan dapat mulai investasi waran terstruktur dengan cepat. Eh, Akan share presentasinya. Memanfaatkan momentum dengan waran terstruktur CGSI. Kebetulan buat Bapak Ibu yang ada di sini, buat yang belum tahu bahwa CGSI adalah salah satu sekuritas sebagai penerbit waran terstruktur di Bursa Efek Indonesia bersama beberapa sekuritas lainnya. Saat ini sudah berjalan hampir 2 tahun, Bapak Ibu, sudah 2 tahun untuk izin penerbitan dari Bursa Efek Indonesia ke CGSI Sekuritas Indonesia. Lalu kita bahas saja apa itu waran terstruktur. Waran terstruktur itu adalah efek yang memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual atau membeli suatu underlying, Bapak Ibu. Jadi secara singkatnya bahwa waran terstruktur ini adalah suatu efek derivatif atau turunan atas suatu underlying. Underlyingnya adalah saham-saham yang tergabung dalam konstituen ADX 80, Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, bahwa saham-saham yang tergabung dalam konstituen IDX 80 adalah saham-saham dengan likuiditas yang salah satu likuiditas terbaik di Bursa Efek Indonesia sehingga secara sederhananya waran struktur adalah turunan dari saham-saham yang bagus di Bursa Efek Indonesia, yang paling liquid di Bursa Efek Indonesia dan secara otomatis pembelian waran terstruktur itu dijamin oleh likuiditas dari underlying-nya Bapak Ibu ya. Lalu waran terstruktur ini adalah salah satu efek yang diterbitkan oleh anggota bursa Bapak Ibu. Dalam hal ini CJSI Sekuritas sebagai anggota bursa menerbitkan waran terstruktur sejak tahun 2022. Jadi kita sudah berjalan 2 tahun Bapak Ibu, di mana kode waran terstruktur dari terbitan CJSI memiliki kode unik YU pada kode waran terstruktur. Jadi ketika Bapak Ibu membuka aplikasi online seperti iTrade dari CJSI, Bapak Ibu dapat mengetikkan di pencarian order book untuk nama waran struktur dari CGSI. Seperti katakan ambil contoh kita mencari waran struktur dari underlying-nya BBCA. Lalu tinggal ketikkan saja BBCA YU Bapak Ibu. Nanti secara otomatis di search bar dari order book iTrade akan muncul otomatis BBCA YU CK6A. Lalu Bapak Ibu misalnya ingin mencari waran terstruktur dari PANI gitu. Tinggal search saja PANI YU, nanti akan muncul rekomendasi PANI YU CV6A. Pun begitu juga dengan PTRO Bapak Ibu.
tinggal ketikkan saja PTROYU CV6A dan akan muncul hasil yang sama, Bapak Ibu. Nah, mekanisme perdagangan waran terstruktur itu hampir sama dengan pembelian equity atau saham, Bapak Ibu. Baik cara jual dan belinya, karena ada ketentuan lotnya, satu lot itu 100 lembar, tetapi terdapat perbedaan mendasar, yaitu pada penerbit, pada waktu jatuh tempo, dan adanya underlying dari emiten waran struktur. Jadi buat Bapak Ibu yang masih bingung, jadi waran struktur ini adalah turunan dari underlying. Underlyingnya ini adalah saham-saham yang tergabung dalam IDX 80, which is itu adalah BBCA, BMRI, dan banyak saham lainnya. Cara mencarinya di aplikasi online seperti iTrade itu tinggal ketikkan saja di order booknya dengan kode YU, seperti BBCA YU, PTRO YU, PANI YU, dan Bapak Ibu akan menemukan waran terstruktur tersebut. Oke, mari kita lanjut. Nah, ini adalah parameter dari waran terstruktur, Bapak Ibu, beberapa parameter di mana kriteria batas auto rejection-nya untuk waran terstruktur maksimal harganya itu adalah tidak lebih sama dengan lebih besar sama dengan less than price underlying. Jadi katakanlah saham BBCA ada di angka 7.100. Berarti maksimal harga yang bisa dicapai oleh waran strukturnya adalah 7.100. Tapi Bapak Ibu harus ingat harga waran terstruktur ini akan jauh lebih murah dari harga underlying-nya. Banyak seperti salah satu produk kita di BBCAYU CK6A itu harganya di 200-an, 200-an saja Bapak Ibu, atau 100-an saja. Jadi harganya sangat jauh berbeda dengan yang lainnya. Nah, untuk kriteria selanjutnya minimum price. Minimum price-nya adalah satu Bapak Ibu, Rp1. Jadi tidak akan mungkin Bapak Ibu melihat waran terstruktur dengan harga nol. Minimal satu, dan biasanya ini harga satu ketika sudah mau jatuh tempo Bapak Ibu. Jadi ketika diterbitkan dan sudah mendekati waktu jatuh tempo, harganya bisa saja menjadi satu gitu. Lalu yang ketiga ada kriteria lot size dengan keterangan bahwa satu lot size itu adalah 100 lembar waran terstruktur sama dengan harga saham atau equity ya Bapak Ibu ya. Lalu kriteria keempat ada tick size. Tick size ini mengikuti ekuitas saham biasa. Jadi tidak ada perbedaan Bapak Ibu. Untuk jam perdagangannya juga mengikuti saham atau ekuitas biasa. Dan eligible underlying-nya ada di saham-saham yang tergabung sebagai IDX 80 Bapak Ibu, konstituen IDX 80. Lalu bagaimana dengan hari perdagangan terakhirnya Bapak Ibu, last trading day-nya? Last trading day-nya adalah 3 hari sebelum jatuh tempo untuk pasar reguler dan nego, dan 1 hari sebelum jatuh tempo untuk pasar tunai Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu membeli waran struktur, Bapak Ibu akan mendapatkan dokumen yang dinamakan dengan term sheets. Di dalam term sheets ini akan ada tanggal jatuh temponya begitu. Jadi ketika Bapak Ibu membeli waran terstruktur tersebut akan muncul uh, kalimat yang menyatakan bahwa waran struktur ini jatuh tempo kapan. Last trading day-nya berarti untuk pasar reguler dan nego itu ada 3 hari sebelum jatuh tempo tersebut. Untuk tunai itu 1 hari sebelum jatuh tempo tersebut, Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya kriterianya adalah settlement day. Untuk peran sekunder sama seperti ekuitas T+2 Bapak Ibu. Tidak ada perbedaan dengan saham. Dan jatuh temponya itu T+3. Jangka waktu berlakunya berapa lama Bapak Ibu? Yaitu variatif, bisa 2 bulan sampai 2 tahun, tergantung dengan spesifikasi dari produk waran struktur yang diterbitkan oleh penerbitnya. Kalau kita CGSI, Sekuritas Indonesia, kita menerbitkan waran struktur rata-rata rentangnya 9 bulan sampai dengan 1 tahun Bapak Ibu. Tapi ada juga produk yang yang 6 bulan, setengah tahun. Nah, untuk tipenya ada dua Bapak Ibu ya, WT jenis call dan WT jenis put. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya Bapak Ibu. Jadi secara garis besar, waras terstruktur ini sama saja dengan ekuitas atau saham biasa, tetapi perbedaannya ada jatuh tempo, lalu ada aset penyertanya, itu dalam hal ini underlying dan banyak lainnya. Nah, bagaimana cara membeli waran terstruktur Bapak Ibu ya? Waran terstruktur ini kita ada dua mekanisme untuk melakukan pembeliannya. Yang pertama adalah pasar perdana atau IPO.
Yang kedua adalah pasar sekunder, Bapak Ibu. Pasar perdana atau IPO dapat dilakukan melalui pembelian langsung ke CGSI Sekuritas Indonesia sebagai penerbit dengan menghubungi kami langsung by email atau by stylus Bapak Ibu atau by website kami juga. Bapak Ibu dapat mengisi formulir FPPWT, formulir pemesanan pembelian waran struktur, jika tertarik dengan produk-produk yang kami tawarkan. Jadi biasanya kami tawarkan itu terlebih dahulu di media sosial Bapak Ibu untuk waran struktur yang akan kami terbitkan. Lalu Bapak Ibu yang berminat dapat mengisi formulir pemesanan waran terstruktur dan dikirimkan kepada kami. Tapi juga buat Bapak Ibu yang merupakan mempunyai referral ataupun mempunyai akun di sekuritas sebelah gitu. Kami juga memiliki agen-agen selling agent pada periode penawaran umum seperti yang tertera pada slide berikut, Bapak Ibu. Jadi kita juga punya selling agent pada periode penawaran umum atau periode IPO untuk orang struktur. Jadi selain si GSI Sekuritas sebagai penerbit, ada beberapa selling agent yang eligible untuk melayani Bapak Ibu sendiri. Lalu kita ada pasar sekunder Bapak Ibu ya seperti saham lah atau ekuitas biasa. Pembelian waran terstruktur di pasar sekunder dapat dilakukan seperti yang saya sudah ajarkan tadi, tinggal search di kotak pencarian order book kodenya dari waran strukturnya sehingga Bapak Ibu dapat membeli waran terstruktur langsung membeli dan jual sehingga mendapatkan keuntungannya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana memahami kode waran terstrukturnya Bapak Ibu? Jadi tiap kode waran struktur atau suatu kode waran struktur yang terlihat ngejelimet ya Bapak Ibu yang bisa kita yang ini agak ribet. Ini ada 10 karakter Bapak Ibu jika Bapak Ibu dapat perhatikan yaitu kita ambil contoh kita punya produk di BBCA YUCK6A Bapak Ibu. Ada 10 huruf mewakili nama waran terstruktur. Untuk 4 nama pertama mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa ini adalah kode underlying. Dua kode selanjutnya itulah kode penerbit Bapak Ibu YU. Yaitu adalah kode CGSI-nya. Jadi seperti yang saya sudah katakan sebelumnya bahwa tinggal mencari kode waran terstruktur dengan kode YU Bapak Ibu untuk CGSI. Lalu kode selanjutnya C. C itu apa Bapak Ibu? Waran struktur jenis call. Karena ada dua tipe waran terstruktur, yaitu waran struktur jenis call dan put, Bapak Ibu dapat memilih waran struktur jenis C untuk call dan P untuk put. K itu apa Bapak Ibu? K6. K6 ini adalah satu kesatuan. K6 ini adalah bulan jatuh tempo dan tahun jatuh tempo. K ini adalah bulan jatuh tempo di mana Bapak Ibu dapat lihat di tabel sebelah kanan. K ini jatuh pada Mei Bapak Ibu. 6 itu mewakili apa? 2026. Jadi Mei 2026. Untuk A ini apa Bapak Ibu? A ini adalah kode unik. Nanti tidak terlalu signifikan pengertiannya dan biasanya hanya terjadi pada waran struktur yang memiliki nama sama di 9 karakter di depannya. Jadi BBCAYUCK6A ini apa Bapak Ibu? Bisa kita katakan adalah waran terstruktur jenis call dengan underlying saham BBCA yang diterbitkan oleh CGSI dan jatuh tempo pada Mei 2026. Jadi buat Bapak Ibu yang masih bingung, ini waran struktur ini kenapa disebut dengan turunan saham underlying? Karena pergerakan harganya sangat mengikuti pergerakan harga BBCA-nya Bapak Ibu. Jadi waran struktur BBCA YUCK6A ini mengikuti persis pergerakan saham BBCA. Tetapi efek pengungkitnya itu jauh lebih tinggi Bapak Ibu. Jadi secara otomatis waran struktur ini memiliki leverage yang berkali lipat dari pergerakan harga induknya. Jadi ketika mungkin BBCA-nya hari itu naiknya cuma 5% atau katakan naik 3%, warannya bisa naik 6% atau bisa naik sampai 9% begitu Bapak Ibu. Makanya disebut dengan produk derivatif. Nah, bagaimana kelebihan dari waran terstruktur ya Bapak Ibu ya? Seperti yang sebelum-sebelumnya kita sudah bahas bahwa waran struktur ini memiliki 5 kelebihan. Yang pertama, underlying-nya menggunakan IDX 80 yang liquid. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa ini adalah kenapa tidak perlu khawatir. Maksud saya adalah waran struktur ini merupakan turunan dari produk-produk saham yang liquid, yang paling liquid di Bursa Efek Indonesia. Jadi ketika membeli waran struktur ini, Bapak Ibu dapat menjamin likuiditasnya karena underlying-nya sudah bagus. Seperti BBCA, Banking, BMRI, BRI, BNI, PPTRO, itu semua
termasuk saham-saham yang liquid ya Bapak Ibu, sehingga ketika Bapak Ibu membeli ketika membeli waran struktur dari underlying ini, Bapak Ibu dapat menjamin likuiditasnya. Yang kedua, jual beli kapan saja dengan liquidity provider. Nah, CGSI Sekuritas sebagai penerbit memiliki komitmen untuk selalu menyediakan bid offer di jam market Bapak Ibu. Bid offer yang kami sediakan juga itu mengikuti hitungan setiap pergerakan dari underlying-nya dan tidak kami rekayasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang melihat bid offer untuk waran struktur di market itu adalah bid offer yang didapatkan lewat hitungan dan akan ada kapan saja dengan kami sebagai liquidity provider. Jadi saat ini Bapak Ibu juga mencari kode waran kami akan ada bid offer di situ Bapak Ibu. Biasanya ada 5 level bid offer di waran struktur kami. Lalu kelebihan yang tiga itu waran struktur memiliki leverage Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan leverage seperti yang katakan sebelumnya, leverage ini adalah daya ungkit Bapak Ibu ya. Jadi ketika katakanlah ada produk waran struktur kami PTRO YU CK6A Bapak Ibu. Hari itu misalnya PTRO naik 25% Bapak Ibu, ARA ya gitu ya. Atau 20% karena sudah ribuan ya. 20% berarti waran strukturnya bisa saja naik 40% dan bahkan bisa saja 60% Bapak Ibu jika ada leverage-nya 3 kali. 3 kali 20% ini kan 60% Bapak Ibu. Jadi hari itu bisa saja waran strukturnya naik 40 sampai 60% ketika underlying-nya cuma naik 20%. Nah, itu kan sudah sangat terungkit ya Bapak Ibu ya leverage. Jadi terungkit maksudnya leverage-nya 2 sampai 3 kali begitu ya. Lalu kelebihan yang keempat, transaksi waran struktur seluruhnya dijamin oleh regulator baik itu ke SEI, ke PEI dan OJK serta Bursa Efek Indonesia. Semua regulator menjamin dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan mereka terkait transaksi waran struktur. Jadi tidak usah khawatir, ini super aman Bapak Ibu. Dan yang kelima, risiko terukur, potensi keuntungan tidak terbatas. Nah, untuk risiko dari waran terstruktur ada 3 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, karena sangat pergerakan harganya dipengaruhi oleh underlying-nya, maka pergerakannya itu sangat bergantung pada pergerakan harga underlying-nya. Jadi ketika underlying-nya naik, waran strukturnya akan naik otomatis. Tetapi ketika underlying-nya turun, maka waran strukturnya juga akan turun, Bapak Ibu ya. Setiap ada kenaikan, jangan lupakan bahwa ada resiko penurunan, Bapak Ibu ya. Lalu resiko yang kedua, pergerakan harganya bisa jauh lebih tajam dibanding saham dasarnya karena efek leverage. Seperti yang saya sudah katakan, bisa saja hari itu waran underlying-nya naik 20%, katakan PTO kasus yang tadi. Tapi jangan lupa bisa juga turun 10%. Ketika turun 10%, waran strukturnya bisa jadi turun 20%. Atau bisa jadi turun 30% karena leverage-nya tadi. Jadi untuk memilih waran terstruktur ini, sesuaikan profil risiko Bapak Ibu, sesuaikan dengan porsi pembelian Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu ya setelah melakukan pembelian waran struktur dapat menjamin profil risiko masing-masing. Lalu yang ketiga, ada masa berlaku. Setelah jatuh tempo, waran tidak bisa diperdagangan lagi dan akan diselesaikan secara otomatis. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin membeli waran struktur, hati-hati dalam membeli waran struktur, karena bisa saja ketika membeli waran struktur, itu Bapak Ibu kurang memperhatikan bulan jatuh temponya. Biasanya, bulan jatuh tempo itu akan muncul di search bar order book-nya Bapak Ibu. Biasanya ketika Bapak Ibu ketikkan misalnya BBCA YU, nanti akan muncul secara otomatis keterangannya Bapak Ibu seperti ada waran terstruktur BBCA, CGSI, nanti ada bulan jatuh tempo dan tahun jatuh temponya. Bapak Ibu bisa perhatikan dari situ secara gampangnya. Atau Bapak Ibu dapat mengunjungi website penerbit. Kalau kami juga dapat dikunjungi di waran.cgsi.co.id Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus berhati-hati terkait warat struktur yang Bapak Ibu beli, bulan jatuh temponya kapan dan tahun jatuh temponya kapan, supaya tidak mengalami kerugian. Nah, ini adalah mekanisme untuk pembelian Bapak Ibu di pasar perdana. Jadi ada 3 orang Bapak Ibu, A, B, dan C. Dengan orang A membeli 100 lot, yang B 10 lot, dan yang C 1000 lot. Katakanlah mereka membeli di pasar perdana, CJSI katakanlah
melakukan penawaran umum BBCA YUCK6A di pasar primer. Lalu nasabah A, B, dan C sama-sama membeli waran terstruktur. Di mana kalau Bapak Ibu perhatikan di sini total penerbitan yang dikeluarkan oleh CGS Sekuritas sebagai penerbit adalah 1 miliar lembar, yang dimana total penerbitannya 250 miliar. Sehingga ketika nasabah-nasabah ini membeli, A, B, dan C membeli waras terstruktur, itu masih eligible untuk membeli waras struktur karena lembar yang disediakan masih banyak. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika A membeli 100 lot, B 10 lot, dan C 1000 lot, itu dapat proporsi 100% karena masih tidak maksimal dari 1 miliar lembar tadi Bapak Ibu ya. Jadi proporsinya akan 100%, alokasinya akan 100% Bapak Ibu. Nah, ditetapkan pada contoh kasus ini harga saham BBCA pada saat itu adalah 7.175 ketika mereka membeli di saham IPO. Ketika mereka membeli di periode IPO, dan ditetapkan oleh CGS bahwa exercise price-nya adalah 7.000. Dengan premi itu adalah harga waras strukturnya adalah Rp250. Harga waras terstruktur pada saat mereka melakukan pembelian di IPO adalah Rp250. Dengan conversion rate-nya itu 1:1. Conversion rate-nya itu 1:1, yang bisa kita sebut dengan rasio Bapak Ibu ya. Ini adalah rasio 1:1. Sehingga ketika kenaikan bisa dikatakan 1:1 itu, harganya benar-benar mengikuti pergerakan harga underlying-nya, satu tik berubah di waran terstrukturnya. Dan expiry-nya itu di 20 Juli 2026. Nah, ini masih cukup lama ya Bapak Ibu, masih ada 5 bulan lagi. Berarti masih aman untuk dibeli. Ingat bahwa harganya tadi adalah Rp250, gitu ya. Nah, katakan di pasar sekunder setelah mereka membeli, harga BPCA-nya naik dari 7.175 ke 7.500 Bapak Ibu ya. Harganya naik Bapak Ibu. Sehingga nasabah A, B, dan C yang sudah memperoleh waras struktur di harga 250 di IPO, secara otomatis harga waras strukturnya akan naik karena underlying sudah naik dari 7.175 ke 7.500. Maka harga waras strukturnya akan naik dari 250 ke 300 pada contoh kasus ini. Pada contoh kasus ini harga waras strukturnya sudah naik ke harga 300 Bapak Ibu. Dan katakanlah Bapak Ibu sudah tidak sempat membeli di IPO, maka Bapak Ibu ingin membeli di pasar sekunder, maka Bapak Ibu dapat membeli di harga 300. Di contoh kasus ini ada dua investor, yang satu membeli 100 lot, yang satu lagi juga membeli 100 lot, sehingga uang yang perlu dikeluarkan untuk beli 100 lot dengan harga 300 itu 3 juta rupiah. Tetapi nasabah-nasabah yang sudah membeli di pasar primer sudah mendapat capital gain. Nah, pada tulisan di sini Bapak Ibu dapat lihat 300 berarti capital gain-nya 300 harga sekarang dikurang 250 harga IPO dikali 100 lot dikali 100 lembar, berarti capital gain-nya akan didapat 500.000 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah bagian seller dan ini bagian buyer. Jadi secara otomatis nasabah-nasabah yang membeli waran struktur di pasar primer akan mendapatkan capital gain sebesar 500.000 karena harga BBCA induknya sudah naik dari 7.175 ke 7.500. Gitu ya Bapak Ibu. Perdagangannya gampang saja. Perdagangannya dapat dibeli di iTrade Bapak Ibu ya, jika aplikasi online tradingnya iTrade dan berbagai aplikasi online trading lainnya. Tidak terbatas di iTrade, semua aplikasi online trading yang tersedia di Bursa Efek Indonesia memiliki produk waran terstruktur. Jadi tidak terbatas di iTrade saja, begitu ya. Nah, ini adalah simulasi pembelian underlying. Ini adalah komparasi pembelian underlying dan waran terstruktur, bagaimana perspektif antara pembelian dan penjualan dari underlying dan waran terstruktur Bapak Ibu ya, kita gambarkan. Jadi katakanlah underlying-nya adalah dari harga 7.175 ke 7.500. Nilai belinya berapa Bapak Ibu? Berarti 7.175 dikali 100 lot. Bapak Ibu yang ingin membeli sahamnya, katakan ini saham BBCA, maka Bapak Ibu untuk membeli 100 lot
saham BBCA itu mengeluarkan uang 71.750.000. Tetapi ketika Bapak Ibu membeli waran terstrukturnya untuk 100 lot, Bapak Ibu cuma mengeluarkan uang 2.500.000. Dari situ saja sudah sangat jauh berbeda Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu katakanlah Bapak Ibu mengalami keuntungan baik di saham dan di waran terstrukturnya. Nilai jual dari saham BBCA-nya itu naik ke 7.500. Harga 7.500, Bapak Ibu untuk menjualnya itu ada di angka 75 juta. Jadi keuntungan yang didapat Bapak Ibu 75 juta dikurang 71.750.000 itu adalah 3.250.000, sekitar 4,5% ketika Bapak Ibu membeli sahamnya atau ketika membeli BBCA-nya induk ya. Tetapi ketika Bapak Ibu membeli waran terstruktur ya BBCA YUCK6A tadi, dari harganya yang 250 naik ke 300. Keuntungannya berarti didapat berapa Bapak Ibu? 3 juta. 3 juta dikurang 2.500.000 adalah 500.000. Itu berapa persen kenaikannya? 20%. Dari 4,5% ketika Bapak Ibu membeli waran induknya, naik ke 20% ketika membeli waran strukturnya. Berarti kira-kira ada di 4 kali pengungkitnya Bapak Ibu ya. 4 kali. Bayangkan, leverage-nya 4 kali Bapak Ibu. Tapi exposure-nya sama. Nah, itulah keuntungan dari pembelian waran terstruktur ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana sebenarnya cara memilih waran struktur Bapak Ibu? Kita akan ajarkan cara memilih waran struktur. Yang pertama, pilihlah underlying-nya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa underlying ini adalah saham-saham yang tergabung di konstituen IDX 80, sehingga yang dimaksud dengan memilih underlying, Bapak Ibu sudah memilih underlying apa yang Bapak Ibu suka, yang lagi hot di market apa sih underlying-nya. Kita ada Raja juga, kita ada Pani juga, kita ada Energi yang minggu lalu juga naiknya kenceng. Dan Bapak Ibu, waras struktur underlying-nya tidak hanya terbatas di banking, tidak hanya terbatas di saham-saham fundamental, tapi ada juga saham-saham konglomerasi Bapak Ibu ya. Nah itu, pilih underlying-nya dulu Bapak Ibu. Lalu analisis kemungkinan tren underlying-nya ke depan, pastikan Bapak Ibu telah memilih saham memiliki tren yang baik, entah itu trennya mau dari sideways mau break, atau trennya dari uh, break mau ke uptrend, atau sahamnya lagi uptrend gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi analisis dulu tren underlying ke depan, sehingga Bapak Ibu tidak salah memilih waran strukturnya. Lalu selanjutnya itu memilih spesifikasi waran terstrukturnya. Karena setiap produk waran struktur itu memiliki spesifikasi yang berbeda-beda, ada perbedaan di rasio, harga pelaksanaan, jatuh tempo yang berbeda-beda, sehingga Bapak Ibu dapat memilih produk waran strukturnya sesuai dengan spesifikasinya. Nah, untuk informasi ini akan secara lengkap kami tampilkan di website kami Bapak Ibu di waran.cjsi.co.id, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk memilih waran terstruktur ya. Dan yang terakhir adalah membeli dan jual sesuai dengan risiko masing-masing Bapak Ibu di sini. Tinggal masuk ke online trading, login ke online trading, dan membeli seperti membeli saham biasa untuk waran terstrukturnya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, informasi terkait waran terstruktur kami tampilkan di sini Bapak Ibu untuk domain domain website kami di www.waran.cjsi.co.id. Di situ akan ada beberapa dokumen 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 yang menjadi supporting documents untuk waran struktur seperti prospektus, term sheets, dan keterbukaan informasi. Nah, semua ini akan menjelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana sebenarnya detail dari waran terstruktur tersebut. Untuk prospektus ini akan ada informasi umum penerbit, rencana dan tahapan penerbitan, risiko dan manfaat waran terstruktur, lalu ada term sheet. Term sheet ini akan menampilkan spesifikasi waran struktur yang dibeli oleh Bapak Ibu, baik itu underlying-nya apa, harga pelaksanaannya berapa, rasionya berapa, jumlah penerbitannya berapa, jatuh temponya kapan, dan banyak informasi spesifikasi lainnya. Dan yang terakhir adalah keterbukaan informasi Bapak Ibu ya, keterbukaan informasi akan mencakup jika ada tindakan korporasi dari underlying-nya akan kita kasih tahu perubahan apa yang terjadi, lalu aktivitas liquidity provider, pemberitahuan masa berakhir waran struktur, dan laporan-laporan material lainnya. Jadi secara lengkap tinggal mengunjungi website kami Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak bingung-bingung lagi terkait waran terstruktur. Lalu kita akan jelaskan bagaimana sebenarnya cara
memilih warna struktur Bapak Ibu dari sisi CGSI-nya. Kita akan jelaskan ketika Bapak Ibu sudah memilih underlying, katakanlah Bapak Ibu sudah memiliki underlying yang ada pada slide berikut, Antam, Energi, dan MBMA, silakan kunjungi website kami di warna.cgsi.co.id. Bapak Ibu dapat melihat produk-produk apa saja yang eligible untuk underlying ini. Ada Antam YUCN 6A, Energi YUCN 6A, MBMA YUCK 6A. Jika sudah ketemu produk warna struktur yang baik, tinggal cek variabel efek pengungkitnya. Jika Antam ini efek pengungkit Antam itu ada di 2,1 kali, maka ketika Antamnya naik 1,03%, Antam warannya naik 2,1%. Untuk energinya naik 7%, waran energinya naik 12%. Begitu ya Bapak Ibu ya, dengan efek pengungkit 1,7 kali. Dan yang terakhir, memilih waran struktur sesuai resiko Bapak Ibu. Jadi semakin tinggi kenaikan warannya, pun begitu juga dengan penurunannya. Jangan dilupakan bahwa jika leverage-nya makin tinggi, tingkat penurunannya juga makin tinggi Bapak Ibu. Tolong disesuaikan dengan profil resiko Bapak Ibu. Ini adalah kode waran terstruktur yang tersedia. Saat ini kami memiliki 35 waran struktur di market Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat melihat ada waran struktur ADI, BBCA, BMRI, MBMA, MDK, PGO, dan lain-lain. Hingga WiFi juga kita punya Bapak Ibu. Jadi waran struktur ini sangat menarik sebenarnya Bapak Ibu kulik, Bapak Ibu gunakan sebagai produk diversifikasi terutama dalam market yang masih sideways saat ini ya Bapak Ibu ya. Lalu untuk membelinya, seperti yang dijelaskan bahwa tinggal login di aplikasi iTrade, lalu mengetikkan kode waran, lalu transaksi buy dan sell seperti pembelian saham biasa, dan cek portofolio Bapak Ibu jika sudah melakukan pembeliannya. Ini adalah kira-kira performa dari struktur waran kami. Saya tidak merekayasa bahwa harga waran struktur itu mengikuti pergerakan harga dari underlying-nya Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu dapat lihat, yang warna biru itu adalah pergerakan harga dari warna struktur kami, dan yang warna abu-abu adalah pergerakan underlying kami, Bapak Ibu. Jadi pergerakannya benar-benar rely on underlying. Jadi benar-benar mengikuti pergerakan harga underlying-nya Bapak Ibu. Tidak usah khawatir ketika membeli suatu warna struktur akan direkayasa oleh penerbit. Dalam hal ini, CGSI Sekuritas sebagai penerbit memiliki komitmen untuk menjaga harga waran struktur sesuai dengan pergerakan harga underlying-nya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi secara dominan kita dapat katakan harga waran struktur mengikuti pergerakan harga underlying Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh formulir pemesanan pembelian waran struktur yang perlu Bapak Ibu isi ketika melakukan pembelian di pasar primer atau IPO. Jadi buat Bapak Ibu yang tertarik dapat menghubungi kami di email kami jk.product@cgsi.com, dapat menghubungi sales Bapak Ibu juga meminta formulir ini. Nanti untuk informasi seluruh waran struktur yang akan kami terbitkan di Bursa Efek Indonesia akan kami tampilkan di media sosial kami. Jadi stay tune tetap di media sosial kami Bapak Ibu, baik itu Instagram, baik itu website kami juga, dan media-media lainnya begitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi link website berikut warren.cgsi.co.id Bapak Ibu, atau dapat menghubungi kami di jk.products@cgsi.com. Akan kami balas secepat mungkin, akan kami balas dengan seresponsif mungkin pertanyaan Bapak Ibu di email ini. Jadi buat Bapak Ibu yang tertarik dengan produk waran struktur dan bingung untuk memilih produk saham yang sedang sideways, dapat menggunakan produk waran struktur untuk mendiversifikasi portofolionya, untuk mengambil keuntungan dari pembelian dan penjualan waran terstruktur. Demikian presentasi yang mungkin saya dapat bagikan terkait waran terstruktur. Semoga Bapak Ibu dapat mengerti penjelasan ini. Dan jika ada pertanyaan, dipersilakan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu tanyakan di kolom pertanyaan Zoom ini. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin mungkin
masih belum bertanya karena mungkin ada sedikit bingung. Tidak apa-apa karena memang produk waran suter ini membutuhkan pemahaman khusus, tapi tidak susah sebenarnya jika dipahami. Karena ketika Bapak Ibu dapat mempelajari sedikit saja, lalu mencoba trading untuk waran terstrukturnya atau mencoba e-swing atau investasi di waran struktur itu biasanya kalau sudah mengerti profil risikonya, banyak yang mengalami keuntungan Bapak Ibu ya. Itu kira-kira. Mungkin dicukupkan untuk kelas pasti hari ini Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga segala sharing yang sudah kami lakukan itu dapat berguna buat Bapak Ibu dalam menjalani investasi ke depannya. Jangan lupa jika ada pertanyaan dapat menghubungi kami langsung di JSI Sekuritas Indonesia, baik itu terkait saham, baik itu terkait waran struktur, baik itu terkait iTrade, platform kami, dapat menghubungi kami di kontak yang tertera. Terima kasih Bapak Ibu, salam cuan.